Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di Ruang Belajar. Perjalanan hidup menghadirkan begitu banyak misteri. Fluktuasi, naik turun, pasang surut, itu menjadi bagian dari cerita perjalanan kita. Ini berlaku dalam semua hal, termasuk dalam kondisi finansial kita. Ada kalanya kita mendapatkan kelapangan. Pada saat yang lain, kita mendapatkan kesulitan. Di titik inilah tantangan terberat itu kadang hadir. Rasa khawatir itu kadang menyelimuti kita. Kita pun mulai ragu, akan seperti apa hidup saya besok. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja dari sisi finansial, pekerjaan lagi gak karuan, uang lagi gak ada, sementara kebutuhan terus meningkat, sementara besok saya harus memikirkan nasib anak-anak saya, keluarga saya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Di titik yang sangat sulit ini, kita kadang mulai ragu, kita khawatir, bahkan kita takut. Besok saya makan apa? Besok keluarga saya bagaimana? Besok pendidikan anak-anak saya bagaimana? Di titik ini, kita merasa sangat-sangat tertekan. Merasa gelisah, merasa khawatir, merasa nggak nyaman. Ketika kita dalam kondisi finansial yang sangat buruk, itu wajar. Merasa takut akan seperti apa hidup kita, apakah semakin buruk atau justru sebaliknya, ini juga hal yang sangat wajar. Karena memang kita manusia, kita punya rasa takut. Namun, yang sangat berbahaya adalah ketika kita dihantui oleh rasa takut, ketika kita terjebak pada ketakutan dan kekhawatiran yang sangat berlebihan. Dalam situasi yang sulit, kemudian kita terjebak pada kondisi di mana kita punya kekhawatiran yang sangat berlebihan. Di titik ini, kita nggak bisa berpikir jernih. Kekhawatiran kita justru akan membuat hidup kita semakin sulit. Orang-orang yang dihantui oleh rasa khawatir, mereka nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya nggak menemukan solusi untuk mengatasi situasi dan kondisi finansial yang nggak baik ini. Maka di titik ini, kekhawatiran tidak akan menghadirkan jalan keluar. Justru sebaliknya, kekhawatiran semakin menghadirkan ketakutan yang semakin berlebihan. Lantas bagaimana keluar dari rasa takut dan kekhawatiran yang sangat berlebihan itu? Lantas bagaimana cara kita menyikapi kondisi finansial yang sedang tidak baik-baik saja ini? Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah kuatkan pondasi keyakinan kita terhadap Sang Pencipta. Bukankah kita yakin bahwa setiap kita yang lahir di dunia ini rezekinya sudah pasti ditanggung oleh Sang Pencipta? Maka inilah pondasi kita. Kita hari ini berpikir, kita hari ini punya logika. Terkadang logika dan pikiran kita inilah yang justru membuat kita tidak percaya, yang membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya. Karena kita berpikir dan menggunakan logika kita pun bingung karena kita tidak menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi hari ini. Kesulitan finansial yang hari ini sedang kita hadapi membuat kita merasa bahwa seolah-olah nggak ada jalan keluar, seolah-olah nggak ada solusi. Kita lupa bahwa Tuhan punya cara, punya kuasa untuk memberikan inspirasi dan memberikan solusi pada kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa rezeki kita sudah diatur, sudah ditetapkan, dan gak akan mungkin pernah tertukar. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menjamin perjalanan hidup kita. Coba kita ingat, coba kita perhatikan. Bayi kecil yang gak bisa berpikir, belum genap logikanya, tetap saja mereka punya rezeki. Mereka bisa makan, mereka bisa hidup. Siapa yang menjamin? Tuhan. Rezeki itu dititipkan lewat orang tua, rezeki itu dititipkan lewat saudara atau siapapun orang-orang yang mencintainya. Bahkan janin yang masih ada di dalam rahim sang ibu itu pun punya rezeki, ada yang menjamin. Janin itu gak punya logika, janin itu gak bisa berpikir, bahkan gak bisa berbuat apa-apa, tapi toh tetap hidup. Terlebih kita yang hari ini punya pikiran, punya keterampilan, punya kemampuan. Maka yakin bahwa kita pasti punya rezeki. Terlebih jika kita punya tanggung jawab untuk menanggung rezeki orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada rezeki dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari istri kita, dari saudara kita yang mungkin dititipkan pada kita sebagai penanggung jawab pencari nafkah.
maka yakini ini. Selalu ada jalan, selalu ada solusi. Ketika kita ragu dan bingung besok kita mau makan apa, itu artinya kita nggak percaya pada Tuhan. Itu artinya kita nggak mengenal Dia. Kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita yakin bahwa Tuhan Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki. Tapi kita masih selalu khawatir. Kita tahu bahwa Dialah yang maha segalanya. Tapi toh kenyataannya kita masih ragu. Kita masih selalu bertanya, besok saya mau makan apa? Pada titik ini, yuk kita sadari. Mungkin kita nggak ngerti bagaimana caranya. Mungkin kita nggak ngerti bagaimana solusinya. Tapi kita harus mengerti bahwa ada Tuhan yang siap mengatur segalanya. Maka keyakinan yang kuat, inilah yang harus kita miliki. Inilah pondasi dasar yang membuat kita bisa lepas dari rasa khawatir terhadap esok. Jangan pernah mengkhawatirkan rezekimu esok, karena itu sudah ditetapkan. Hal penting lain, yakin saja nggak cukup. Setelah kita punya keyakinan yang utuh, setelah kita punya keyakinan yang sangat kuat bahwa rezeki kita telah ditanggung, rezeki kita telah ditetapkan oleh Sang Pencipta, berikutnya adalah tugas kita untuk menjemputnya. Mungkin kita nggak pernah tahu dari mana caranya, tapi berdoalah. Jangan pernah melupakan ini. Minta petunjuk kepada Sang Pencipta agar kita dituntun untuk menemukan jalan rezeki itu. Lakukan sesuatu semampu kita. Apapun yang kita ketahui hari ini, lakukan saja. Apapun yang kita mampu hari ini, lakukan saja. Sambil terus optimis dan yakin serta percaya selalu ada jalan yang akan kita lalui untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Yakin, kemudian berdoa, dan pada akhirnya kita berusaha sesuai dengan kapasitas kita. Inilah 3 hal yang membuat kita lebih nyaman dalam menjalani hidup. Inilah 3 hal yang membuat kita bisa mampu melepaskan diri step by step dari rasa khawatir terhadap esok. Sekali lagi, jika kita khawatir esok kita mau makan apa, artinya kita sedang menghina Tuhan. Kita nggak percaya padanya. Ini adalah penghinaan besar atas kekuasaan Sang Pencipta, bahwa Dialah yang mampu mengatur segalanya. Fokus pada usaha kita, fokus pada doa kita, terus lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kita lebih semangat lagi dalam menyelesaikan setiap masalah kita, dalam membangun dan mencapai kondisi yang jauh lebih baik. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.